Halo semuanya, perkenalkan nama saya Moreno Syawali Ganda Sugita dengan NIM 1352409. Di sini saya akan membahas mengenai 4 algoritma exact matching pada judul detektor ini. Oke, jadi pada garis besarnya, eh, jadi exact matching ini beneran mencari di seluruh DOM tree-nya itu apakah ada sebuah string eh, yang eksakt beneran eksakt cocok dari keyword yang sudah diberikan gitu. Jadi selain itu tidak akan bisa dibilang langsung gagal gitu. Jadi nanti setiap di pipeline itu setiap algoritmanya nanti akan dipanggil untuk search ke DOM tree yang sama. Oke, jadi yang pertama itu ada KMP. Jadi KMP ini bakal bikin tabel LPS, yaitu longest proper prefix, which is also suffix. Nah, fungsinya ini biar pas sistemnya mendeteksi ketidakcocokan karakter, nah algoritmanya nggak perlu ngulang lagi dari awal untuk ke string selanjutnya, melainkan langsung lompat aja ke indeks posisi yang udah divalidasi dari tabel yang udah dibikin. Gitu. Selain itunya udah sama aja kayak string matching biasa yang manual. Selanjutnya itu ada Boyer-Moore. Nah, kalau Boyer-Moore ini kita bikin helper untuk class occurrence table-nya, yaitu lumayan mirip bikin table, tapi Boyer-Moore ini memindainya dari kanan ke kiri. Jadi stringnya itu dari kanan ke kiri, tapi tetap ngarahnya dari kiri ke kanan gitu. Nah, jadi dengan last occurrence table ini, sistemnya bisa nentuin seberapa jauh kursornya, kursor si pola bisa digeser gitu, kalau terjadi mismatch. Nah, hal ini juga untuk efisiensi waktu. Sehingga bisa dibilang Boyer-Moore ini bakal lebih cepat daripada KMP. Oke. Selanjutnya, itu ada Ahokorasik, yang dimana ini memanfaatkan tree structure. Nah, Ahokorasik ini sangat-sangat efisien karena menggunakan satu tree yang nanti akan di menyusuri kursornya dari menyusuri tree itu. Nah, oke. Jadi nanti setiap teks yang karakter yang akan dibaca nanti si kursornya itu akan menelusurin setiap node-nya. Tapi kalau ternyata nggak ada, nanti bakal ada failure links yang dimana bakal nyari kelanjutan yang mungkin merupakan string yang sebenarnya gitu. Seperti itu. Selanjutnya itu ada Rabin card yang memanfaatkan yang memanfaatkan nilai hash atau hash value. Nah, nanti jadi setiap teks itu nanti akan ditranslasikan menjadi hash value. Nah, jadi kalau hash value-nya itu ada yang sama dengan keyword, nanti bakal dicek karakter per karakter, sehingga kan takutnya ada collision kalau hash itu, sehingga walaupun hash value-nya sama antara teks yang dibaca dengan keyword, tapi tetap harus dicek satu persatu karakternya gitu. Seperti itu saja untuk pembahasan teorinya. Mungkin kita langsung cek aja demonstrasinya. Sukanya itu slot. Oke. Nah, jadi ini judul detektornya. Mungkin kita langsung scan. Nah, oke, ini udah ada duluan karena karena otomatis gitu. Tapi jadinya belum ada di sini. Nah, sekarang baru sudah terdeteksi. Nah, oke. Jadi bisa dilihat
Oke, mungkin seharusnya kita cek di sini dulu. Nah, keywordnya ini ada seperti ini gitu, sehingga kalau keyword yang terdaftar ini ternyata ada di halaman ini, berarti akan langsung terdeteksi. Nah, contohnya ini ada situs slot, terus ada slot gacor, dan juga ada gacor itu sendiri, sehingga masing-masingnya akan dideteksi exact matching oleh seluruh algoritma. Contohnya lagi, ini ada agen slot, gitu. Dan juga mungkin untuk kebenarannya itu seharusnya sudah aman. Ya, ini lumayan tepat. Nah, kita bisa lihat dari performa tiap-tiap algoritma, yang dimana Ahokorasik ini seperti yang dibilang merupakan yang paling efisien dari segi waktu, dan juga Buyermore lebih cepat daripada KMP gitu. Dan juga Robincarb lebih lama karena harus bikin hash value-nya terus nanti dicek masing-masing per karakter kalau ternyata sama itu. Nah, dan juga bisa sebagai faktor pendukung bahwa algoritma ini sudah benar, yang dimana setiap algoritma exact matching memiliki jumlah yang sama, karena kan exact matching berarti kalau sama ya udah berarti terdeteksi, sehingga tidak ada yang dimana sebuah string itu di satu algoritma terdeteksi, di satu algoritma lain itu tidak terdeteksi, sehingga seluruh keempat algoritma exact matching ini memiliki jumlah yang sama. Itu berarti bisa dibilang algoritmanya works gitu. Nah, oke. Sekian dari kami, sekian dari saya. Oke. Lanjut ke Regex dan Fazi, menuju ke Andra. Halo semuanya, salam kenal, nama saya Andra, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pembacaan keyword, regular expression, fuzzy matching, dan bagaimana ketiganya terintegrasi dalam satu pipeline deteksi. Sebelumnya saya ingin minta maaf, karena sepertinya kamera laptop saya sedang mengalami problem. Baik, saya akan melanjutkan. Pertama, mengenai pembacaan keyword. Jadi, semua keyword ini dibaca dari file keywords.txt yang di sini yang langsung disediakan oleh asisten. Kami tidak menambahkan atau apapun, kami hanya langsung menggunakannya. File ini menjadi sumber data utama untuk fase exact matching dan fuzzy. Sementara regex tidak bergantung pada file ini sama sekali karena ia menggunakan pola generik. Nah, dari file tersebut kami menggunakan function load keywords untuk meload dari txt menjadi huruf yang siap dipakai. Selanjutnya saya akan membahas mengenai regex. Regex menggunakan regex search. Pola yang kami gunakan adalah mengandung huruf setidaknya terdiri dari 2, karena syaratnya adalah gabungan antara huruf dan antara kata, maksudnya gabungan antara kata dan 2 sampai 3 angka. Oleh sebab itu minimal terdiri dari 2 huruf untuk membentuk sebuah kata. Selanjutnya ini artinya pola ini artinya menangkap kombinasi minimal 2 huruf yang langsung diikuti oleh 2 sampai 3 angka tanpa spasi. Ini dirancang khusus untuk menangkap nama-nama situs dan brand judul seperti Slot 88, Maxwin 77 atau judul 123 yang tidak mungkin didaftarkan satu persatu di keywords.txt. Yang menarik ya, regex adalah fase paling cepat di seluruh pipeline. Di pengujian kami ini pada kasus kedua dapat dibaca lebih lanjut di real dokumen laporan. Regex ini mendeteksi 28 match hanya dalam 0,3 milisecond dibandingkan dengan algoritma exact matching lainnya yang sampai 8, berapa milisecond. Regex ini yang paling cepat ya. Padahal regex ini munculnya 28 match. Bisa dilihat apa saja yang muncul. Zina Andra 93, email saya, judi online 123, judul 123 terdeteksi sebanyak 25 kali. Nah, semuanya ditangkap regex karena mereka tuh pola kata plus angka
mesti sudah ada satupun yang terdaftar di keywords.txt. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang fuzzy matching. Fuzzy matching ini menggunakan algoritma weighted Levenshtein. Nah, apa bedanya algoritma weighted Levenshtein dengan Levenshtein biasa? Perbedaannya tuh hanya pada satu titik, yaitu pada titik substitution. Nah, replace yang pada replace ini, dia bukan yang menggunakan satu, dimana kalau misalnya pada Levenshtein ini, substitution, insert, deletion, ini semua weighted cost-nya ini satu. Sedangkan untuk weighted Levenshtein, antara substitution dengan huruf atau angka yang mirip, maka tuh menggunakan biaya yang lebih kecil daripada satu. Bisa dilihat di sini, ini mapping yang saya gunakan untuk menggantikan harga 1 menjadi harga 0,2 atau 0,1 berdasarkan kemiripan huruf. Saya menggunakan 0,1 apabila perbedaan hanya terdiri pada memiliki arti yang sama namun cara penulisannya berbeda, seperti Y. Y ini kan ada lewat huruf Yunani atau huruf yang mirip-mirip seperti ini. Sebenarnya benar-benar kasat mata ya. Semua orang langsung tahu itu Y, atau ini X. Maka ini biayanya 0,1. Namun untuk T dengan 7 atau T dengan huruf plus ini kan nggak langsung terlihat, tidak sama persis ya, namun memiliki kemiripan yang cukup sehingga saya menggunakan biaya 0,2. Nah, fuzzy matching menggunakan weighted elevation distance seperti yang saya bilang tadi, dan algoritma ini mengukur seberapa banyak operasi edit yang dibutuhkan untuk mengubah satu string menjadi string lainnya. Contoh, saya akan menjelaskan lebih rinci ya. Nah, ini fungsi yang saya gunakan untuk menghitung membaca mapping ini, dan weighted similarity ini digunakan untuk mendapatkan cost, dan apabila cost tersebut pemiripan antara kedua huruf terdapat di atas, maka ia akan mengembalikan harga yang sesuai, dan apabila tidak ada, maka ia akan mengembalikan harga biasa, yaitu 1. Lihat di sini dengan cost. Nah, setelah mendapatkan total harga, saya melakukan normalisasi, di mana normalisasi merupakan cost total dibagi dengan panjang huruf terbesar antara panjang kata antara keduanya, panjang huruf di antara kedua kata yang paling panjang. Nah, kenapa saya melakukan normalisasi? Karena tentu saja kalau dipikirkan ya, semakin panjang kata tersebut, maka kemungkinan besar costnya akan semakin besar. Walaupun misalnya kata tersebut sebenarnya mirip. Sedangkan untuk kata yang memiliki huruf sedikit namun sebenarnya memiliki arti berbeda akan memiliki cost yang kecil. Sebab itu perlu dilakukan normalisasi. Dan threshold yang kami gunakan adalah 0,3. Sebenarnya fuzzy matching ini bekerja dengan cara seperti membangun sebuah tabel. Saya sudah menyiapkan file HTML untuk memudahkan visualisasi. Kata yang akan saya gunakan adalah slot gachor, di mana perbandingannya adalah slot gachor dengan huruf O dan slot gachor dengan angka 0. Bisa kita mulai dari yang pertama. Nah, jadi sebenarnya ini selalu mulai dari string kosong ya. Dasar dari string kosong. Selanjutnya, slot gachor. Pertama, kita membandingkan antara S dan S. Ini kan sama persis, maka kita tidak perlu melakukan satupun action, satupun insert replace tidak perlu, sehingga biayanya tetap 0. Begitu juga namun dari S ke SL, ini kan butuh sebuah pertambahan ya, satu pertambahan huruf, sebuah butuh insert, oleh sebab itu biayanya menjadi 1. Nah, begitu juga S ke slow, butuh nambah 2 huruf, sehingga biayanya jadi 2, dan selanjutnya. Nah, yang menariknya di sini, dari O ke 0, kan sebenarnya ini beda ya. Harusnya menggunakan biaya substitusi, biaya 1,0. Itu bila kita menggunakan Levenshtein biasa. Namun karena kita menggunakan algoritma weighted Levenshtein, 0 dan O memiliki cukup mirip. Oleh sebab itu ya kita menggunakan biaya 0,5. Nah, ini sama persis cara kerjanya yang dengan mapping yang saya gunakan di atas. Cuman hanya saja biayanya berbeda. Begitu juga ketika menjumpai 0 dan 0 kedua di sini. Totalnya menjadi 1.
Oh iya, ingin saya klarifikasi lagi, yang digunakan adalah yang eh, miring ke bawah ini ya, yang diagonal sampai bawah. Dan hasil yang kita gunakan adalah yang sebelah sini. Satu. Oleh sebab itu, slot gacor dengan slot gacor ini memiliki cos 1. Namun setelah dinormalisasi, karena ini kata yang cukup memiliki huruf yang banyak, 1 dibagi dengan 9, yaitu sesuai dengan jumlah huruf slot gacor, maka hasilnya menjadi 0,111, di mana ini lolos terhadap threshold 0,3. Sehingga slot gacor dan slot gacor dengan 0 eh, lolos weighted Lebesgue. Lanjut ke pipeline. Nah, ini pipeline yang kami gunakan. Pertama, eh, kami melakukan exact matching ya. Ketiga komponen ini, exact, regis, dan fuzzy, bekerja dengan urutan hierarkis, di mana hasil setiap fase digabungkan ke dalam sebuah set untuk menghindari duplikasi. Dan keyword yang sudah terdeteksi di fase awal tidak diproses ulang di fase berikutnya. Desain ini memastikan setiap lapisan hanya mengerjakan apa yang belum bisa dikerjakan lapisan sebelumnya. Oleh sebab ini, pipeline yang kami buat sudah efisien, saling melengkapi, dan tidak ada fase yang redundant. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Menghubungkan semua algoritma ke front end dan pengerjaan bonus melakukan sensor terhadap teks dan OCR. Baik, pertama-tama kami jelaskan dulu, kami menggunakan Vanilla.js sebagai frontend kami. Mengapa? Karena kami menggunakan semua default API browser untuk membaca semua domainnya. Alurnya itu adalah semua node-node yang ada dalam Dontry akan kami ambil dan kami melakukan filter terlebih dahulu, yaitu kami mengambil semua tag yang bertipe teks aja. Kemudian kami satukan semua tag-tag node-node itu menjadi satu dan kemudian kami oper semuanya ke bagian background TS untuk menjalankan semua algoritma pendeteksian teks judul yang ada. Kemudian selanjutnya adalah pengerjaan bonus OCR. Kami melakukan banyak sekali pemrosesan pre-processing terhadap gambar yang ada sebelum dideteksi oleh OCR. Alasannya karena semua website image judul ini memiliki gradasi teks yang sangat variatif. Ada yang berwarna keemasan, ada yang warna terang, ada juga yang warnanya gelap. Nah, mengapa kami melakukan pre-processing terlebih dahulu, tidak bisa langsung dioper ke OCR Tesseract.js? Hal ini disebabkan karena dalam pengembangan Tesseract.js sendiri, image-image yang digunakan untuk mendeteksi teks itu optimalnya itu adalah berwarna hitam dan putih, kontras hitam dan putih. Sehingga untuk kasus-kasus seperti image yang memiliki teks yang berwarna bergradasi warna-warni atau variatif, itu akan kesulitan karena Tesseract.js sendiri tidak dilatih dengan warna-warna banyak seperti ini. Jadi kami melakukan beberapa pre-processing terlebih dahulu. Jadi semua image-image yang ada, kami melakukan resizing terlebih dahulu untuk image kecil menjadi gede size-nya supaya bisa dilihat teksnya di mana. Dan juga semua warna-warna yang ada kami melakukan konversi warna-warnanya menjadi hitam, abu-abu, dan putih, sehingga ketika dioper image-nya ke Tesseract atau OCR yang ada, dia itu bisa mendeteksi seluruh teks yang ada. Walaupun masih belum sebaik membaca teks pada image hitam dan putih. Baik, kami coba saya jalankan dulu.
Dapat dilihat ada beberapa kasus yang bagus yang bisa berhasil pendeteksian image judulnya, promosi judulnya. Tetapi kasus-kasus seperti image yang memiliki kualitas gambar yang jelek itu masih kurang bisa dibaca sama tester biasnya. Dan juga kasus-kasus seperti ini sebenarnya memang benar gambar orang tidak dideteksi sebagai promosi judul kecuali kita bisa membaca metadata ini. Kita ambil metadata dari image-nya, mungkin ada kata-kata buzzword dari judul sendiri yang masuk ke dalam keywords-nya. Jadi OCR kami sudah berhasil. Kemudian kasus melakukan blur terhadap teks yang ada. Coba kami jalankan terlebih dahulu. Kita melakukan blur. Semua teks yang tadi bukan yang sudah dideteksi, kami bisa berhasil melakukan sensor. Ini tidak bisa, kenapa? Karena ini menggunakan bahasa Thailand ya, Thailand. Oke. Demikian penjelasan keseluruhan tugas besar kami. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. ただただ生きるのは嫌だ